Terus selanjutnya, ketekunan orang percaya. Perseverance of the saint. Ketekunan orang percaya. Coba kita lihat satu-satu. Dikatakan pada berhenti, yaitu seluruh manusia karena dosa Adam rusak total menyeluruh. Juga orang budiman tidak memiliki kebajikan yang menjadikan dia memperoleh hadiah keselamatan. Nah, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kata Nabi Yesaya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Hidup yang paling baik dari orang kafir masih dirusak oleh kebanggaannya atas diri sendiri. Keadaan manusia yang sedemikian itu berada di bawah kutuk Allah. Maka manusia yang rusak total moralnya itu tidak mampu untuk menghindari hukuman Allah, apalagi untuk selamat. Kalau demikian, berdasarkan apakah seseorang diselamatkan? Karena tidak ada suatu kebaikan apapun dari manusia yang layak di hadapan Allah. Jika demikian, maka pemilihan itu tanpa syarat, karena tidak ada syarat untuk membuat manusia itu harus dipilih, dan pemilihan itu tanpa syarat. Nah, dikatakan di sini istilah memilih berarti tidak mengambil semua. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sebelum permulaan zaman. Dan kalau dipilih bukan karena kita layak syarat, tetapi hanya berdasarkan kasih-Nya. Dan memang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan, telah ditentukan, dan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan bagaikan seorang ibu pergi ke pasar dan melihat-lihat segumpalan buncis dan tomat dan cabai dan memilih bagian-bagian dari belanjaan itu. Ini yang kurang-kurang busuk, ini yang sedikit baru, gitu ya, dipilih. Bukan begitu. Cara pemilihan Tuhan, Dia memilih sebelum segala sesuatu ada. Aduh. Apakah itu irasional? Jangan dibilang irasional, tetapi melampaui akal dan pikiran. Kalau dibilang irasional, tidak, bukan berarti sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi memang sesungguhnya melampaui akal dan pikiran. Karena memang kasih Allah itu melampaui akal dan pikiran. Dan selanjutnya dikatakan penebusan terbatas. Penebusan Kristus hanya berlaku atas orang pilihan dan bukan berlaku untuk semua orang. Penebusan Kristus hanya berlaku untuk umat pilihan. Darahnya final, darahnya tidak salah alamat, darahnya itu pasti, bukan berarti alternatif. Aku akan mencurahkan darahku, syukur-syukur ada orang yang menerima aku, yang menerima darahku, supaya dengan darahku dia diselamatkan. Bukan begitu. Dia curahkan darahnya, dia nyerahkan, dia serahkan nyawanya, dia relakan nyawanya mati, darahnya tercurah untuk dialamatkan secara pasti kepada orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, gitu. Dan terbatas, bukan untuk semua. Dan selanjutnya saudara-saudara dikatakan anugerah yang tak dapat ditolak. Penetapan Allah untuk memberikan anugerahnya mempunyai akibat, yaitu panggilannya mendatangkan kehendak dari orang pilihan, sehingga walaupun orang itu terus menolak Allah dengan segala kebijaksanaannya, akan menarik orang itu untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, Paulus bukan untuk menyerahkan dirinya ketika dia memutuskan untuk berangkat ke Damsyik, bukan, tetapi untuk membunuh orang-orang percaya. Setengah mati Yunus menolak panggilan Allah untuk memberitakan Injil ke Niniwe. Dia tolak. Tapi di perut ikan pun Yunus didatangi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia sujud berdoa. Siapa lagi? Kita menjadi hamba Tuhan, jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa itu keralan kita, tapi itu anugerah
dan oleh Roh Kudus membawa kita kepada anugerahnya. Oleh Allah sendiri berkarya berperkara membawa kita kepada anugerahnya. Kalau disuruh memilih sekarang, saya tidak mau pilih, apalagi untuk jadi pendeta. Lebih baik saya jual buncis, lebih bebas. Iya. Kalau enggak jadi artis sekalian, supaya bisa bebas. Bebas segala-galanya. Bebas berpakaian, gitu. Bebas potong rambut, saya bikinin warna hijau kan. Kalau pendeta warna hijau rambutnya kan, gimana sih gitu kan? Ya kan? Jadi artis. Apalagi dibilang buka STT katanya, dirikan STT katanya. Yalah, ini kerjaan apa ini? Sangat tidak menyenangkan. Maaf, kalau saya berbicara di hadapan mahasiswa teologi. Kalau dibilang mendirikan STT, capek deh. Capek. Saya pernah bicara kepada orang. Saya kurang yakin yang di hadapan saya ini lebih pintar cari duit dari saya. Saya juga punya otak. Saya punya perhitungan. Saya bisa cari uang. Dan saya punya matematika. Dari bulan Februari sampai bulan Agustus sekarang ya. Saya nggak tahu berapa kali saya ke Kalimantan Timur. 7, 6, ke Kalimantan Barat 5 kali selama dari bulan Februari sampai sekarang. Itu kesana kan pakai duit, masa pakai daun? Dalam hati saya, kenapa sih mesti saya pergi ke sana? Ngapain aja saya ke Kalimantan Barat? Coba, belum lagi sampai di sana saya dicuekin, dihina. Ya saya nggak perlu kasih tahu siapa yang menghina saya. Ya jelas. Karena itu kan sesuatu yang memalukan sebenarnya. Namanya dihina kan memalukan. Saya ke sana dihina. Tapi saya harus mengeluarkan dompet yang tebal ke situ. Tetapi saya bilang, aduh ngapain lah saya ke Kalimantan Barat? Capek-capek, dihina, dihujat, dikerjain. Saya ngeluarin uang lagi. Dalam hati saya berkata begitu. Tapi ada juga getaran dalam jiwa berkata, goblok lu, emang lu uangnya? Dari mana kau dapat uang? Bukankah uang itu saya kasih sama kamu, goblok gitu. Oh iya, maafkan saya Tuhan, gitu kan? Ampuni saya. Jangan sampai itu habis uang. Loh, ini ada yang tiket kami tanggal 10 Juni yang lalu hangus. 7 orang kita hangus tiketnya. Berapa juta? Karena telat ke bandara. Mungkin itu permainannya Lion Air, gitu ya. Tetapi saudara-saudara kalau dibilang pilih, ya mendingan saya pilih tidur-tiduran di Jakarta. Biarin ngapain saya ke Kalimantan Barat? Nggak bisa. Coba saya bikin tidur saya. Pasti menggoyang-goyang di sini. Kalimantan Barat begitu. Nggak bisa tidur. Ayo dia berangkat ke Kalimantan Barat deh. Harus berangkat. Jadi kalau dibilang anugerah tidak akan pernah bisa ditolak. Karena Allah akan tetap menggelegar di dalam hati dan jiwa kita untuk mewujudkan panggilannya itu. Dan Allah yang berperkara, Allah yang berkarya secara total, anugerahnya itu pasti tidak harus terwujud. Jadi nggak mungkin bisa ditolak, ya. Jangan bilang menolak kehendak Allah. Mana ada menolak kehendak Allah? Kehendak iblis saja nggak bisa ditolak, apalagi kehendak Allah. Lah ya kan? Ingat lagi, satu kali diselamatkan, tetap. Saya tahu pasti ada yang keberatan menyetujui. Memang itulah yang saya bilang, saya harus keluar dari tadi persembunyian saya, karena dia akan mewujudkan itu. Saya sudah pernah ceritakan ke mahasiswa sekitar Barat, ini sudah sering. Ada murid saya dulu tahun 2002, tahun 2002. Ada murid saya di SMA Hangtua, Marga Sitanggang, namanya Guru Sehat. Saya ngajar SMA. Ditulis di tasnya, noga katanya begitu. Baru dia tenteng tasnya begini, gagah-gagah dia. Dia tahu bahwa saya guru agama, dia tunjukin dia di depan saya. Baru saya pikir, orang ini kok keterlaluan sekali ya. Sementara kan dalam tahun apa hubungan keluarga Batak kan saya ini kan tulangnya kan, pangannya kan, Guru Sehat namanya. Dia bilang nuga.
kau kenapa kau tulis seperti itu di tasmu? Saya bilang, ya iseng aja Pak. Aduh, kau isengmu itu membuat hati saya teriris-iris. Saya bilang, bagaimana? Rasanya tersayat-sayat sendiri dari perasaan. Saya bilang, baru, itu kan perasaan Bapak aja, katanya begitu kan. Nah, terus saya bilang, oke deh, apapun alasanmu kau tetap saya kasih sanksi. Apa sanksinya Pak? Pindahkan surat Roma pakai tulis tangan dari pasal 1 sampai pasal 16. Dalam waktu 3 hari saya tunggu. Kalau enggak, kau tidak akan pernah lulus adab. Saya bilang, ya Pak, 3 hari betul. Pagi-pagi diserah. Bukan siang-siang diserah. Pagi-pagi diserah. Saya cek begini. Hebat banget orang ini. Di sela-sela kegiatan bermain dan segala macam bisa dipindahkan 3 hari surat Roma. Pakai tulis tangan. Kau sambil merenungkan nggak sih kau tulisin surat Roma itu? Ya iyalah. Kalau dibaca ya direnungin tak kalian. Terus kenapa kau bikin logat? Ya itu kan iseng aja Pak. Kelihatan bagus katanya bagus. Akhirnya saya bilang begini. Tapi saya percaya. Sekuat tenaga engkau membelakangi Tuhan, karena Tuhan tetap berhadapan dengan wajahmu, engkau tidak akan pernah bisa meninggalkan Dia. Sekalipun saya sekuat tenaga mengatakan engkau harus tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tetap ada di pihakmu, Dia akan tetap menaungi kamu. Dia tidak akan pernah bisa kau tinggalkan. Friedrich Nietzsche, seorang ateis yang paling tersohor di dalam literatur, sekalipun saya mengatakan tidak ada ateis, seorang ateis yang paling tersohor, saya tetap mengakui dia akhirnya kembali kepada Tuhan di akhir hidupnya. Dia bilang begini, saya berjuang sekuat tenaga meninggalkan Tuhan, tapi dalam perasaanku, dalam penilaianku, dalam keyakinanku, dalam pengetahuanku, ada setitik cahaya yang tidak pernah bisa saya tinggalkan. Dan dia bagaikan pribadi yang selalu mengikuti aku, dan dia mengetahui pikiranku, dan saya rasakan ketika dia merasakan mengetahui pikiranku, karena dia selalu mengikuti aku, dia pasti adalah jelmaan dari satu pribadi yang tidak pernah bisa saya tinggalkan. Hanya Tuhan yang maha hadir. Ya? Jadi ketekunan orang percaya itu hanyalah oleh karena kehadiran Tuhan untuk memelihara dia, mengikuti dia. Kita tidak akan pernah bisa pungkiri itu. Nah selanjutnya saudara-saudara, ada sulit diterima sinergistik karena pandangan sinergistik menempatkan manusia ke tempat pertama dan utama, yaitu dalam soal keselamatan manusia. Pusat manusia lah pusat penentu. Nah sulit kita terima sinergistik karena manusia ke tempat pertama dan utama, dan dikatakan manusia menjadi pusat penentu keselamatan. Ya, ini nggak bisa kita terima ya. Yang kedua, dikatakan manusia sebagai penentu berhasil atau gagalnya rencana keselamatan Allah. Jadi, kalaupun Tuhan mau menyelamatkan kita, kalau kita tolak, jadi manusia yang dibikin penentu. Kalau kita nggak mau, kita manusia penentunya. Nah, selanjutnya dikatakan pandangan sinergistik meninggikan manusia berdosa. Pandangan ini menilai bahwa manusia masih dianggap baik, mampu dan bijak, sehingga ia mampu memutuskan sendiri untuk memilih yang baik maupun yang jahat. Nah, pandangan ini pun tidak bisa kita terima ya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, pandangan sinergistik merupakan bukti kebutaan rohani manusia. Buta. Dianggap dia masih berjasa untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kan gitu kan? Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita lihat yang terakhir, yaitu pandangan sinergistik tidak logis dalam penjelasannya tentang pilihan Allah. Bagi penganut pandangan sinergistik, Allah memilih seseorang berdasarkan pengetahuannya akan siapa-siapa kelak akan menerima Kristus. Artinya saudara-saudara, rencana pilihan Allah ditentukan oleh manusia. Free will manusia menentukan free will-nya Allah. Wah, ini nggak Alkitabiah dan tidak teologis. Kehendak bebas manusia menentukan kehendak bebas Allah. Jadi manusia yang menentukan,
bukan Allah yang menentukan. Ini sinergistik seperti itu. Yang penganut paham kehendak bebas free will seperti itu. Free will-nya manusia menentukan free will-nya Allah, mengalahkan free will-nya Allah. Sangat tidak kita lihat. Nah selanjutnya sudah dikatakan karena manusia mampu percaya kemudian baru dipilih Allah, jelas tidak lagi pilihan Allah. Allah hanya sekedar menuruti kemauan dan kehendak manusia karena orang itu percaya dan menerima tawaran Allah. Nah saudara-saudara, memang orang berdosa harus percaya Injil untuk diselamatkan. Tetapi jangan lupa ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Iman adalah pemberian dan anugerah Allah. Baca semua kitab perjanjian lama perjanjian baru, iman adalah anugerah dan pemberian Allah, hasil karya Allah sendiri. Sekalipun dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dikatakan iman timbul kalau memang tidak didengarkan firman Tuhan jadi tenggelam, kandas iman itu. Itu makanya Yohanes bilang iman yang kandas. Bukan berarti iman itu kita bawa dari rahim ibu, enggak. Itu kasih karunia Tuhan. Tetapi di sana diteguhkan oleh firman Tuhan sehingga iman itu menjadi timbul. Itu sebabnya saudara-saudara jangan lupa ketekunan membaca Alkitab. Sebab itulah sebabnya keselamatan secara keseluruhan adalah karya Allah, termasuk di dalamnya dorongan untuk percaya. Ketaatan orang pilihan pada Injil dimulai dan disempurnakan melalui dan oleh karya Allah dalam diri orang-orang pilihannya. Nah, pandangan seseorang yang berpandangan monergistik seperti ini, orang dengan penerangan Roh Kudus mengerti betapa berdosanya dan lemahnya adanya dia, sehingga hanya belas kasihan sajalah yang bisa ia harapkan. Orang ini seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 9-14. Itulah sebabnya meskipun kita sudah diselamatkan, ketidaklayakan sering terbayang oleh kita saat-saat mengenang kasih Kristus. Ketidaklayakan itu, gak tahu apakah saudara merasa layak. Kebanyakan kalau merasa layak, itu gak tahu diri sekali ya. Tapi kalau kita mengenang panggilan kita, merasakan kasih karunia Tuhan, sering kita rasakan ketidaklayakan itu. Siapa yang mampu melakukan apa yang dipercayakan Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang berperkara. Nah selanjutnya, kalau pandangan sinergistik merasa dirinya baik, mampu bahkan sebagai penentu akhir keselamatan dan penentu akhir rencana Allah. Ia persis dengan orang Farisi dalam Lukas 18 yang songkat dan buta rohani. Nah, prinsip yang terlihat dalam keselamatan yaitu yang pertama, prinsip hukum. Salah, bukan prinsip hukum tentunya, tetapi yang benar adalah prinsip anugerah. Nah, saudara-saudara, sejenak kita istirahat, baru nanti kita lanjutkan kurang lebih 15 menit atau 10 menit bisa istirahat karena saya juga sudah haus. Oke, nanti dilanjutkan kalau masih ada, langsung kembalikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai jam 9 karena pertanyaannya mungkin tidak terlalu banyak ya. Oke, tolong dikembalikan ke filenya. Saudara-saudara, kalau dari tadi mungkin sudah ada hal-hal yang perlu yang akan ditanyakan, tolong dituliskan supaya tidak berbelit nanti kalimatnya ya. Nah, tapi kalau memang bisa menyampaikan secara lugas apa adanya silakan saja. Nah, tolong ditulis supaya nanti saya bisa sistematis dan efisien ya tanya jawabnya ya. Lama sekali. Oke. Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip yang terlihat dalam keselamatan adalah bukan prinsip hukum, tapi prinsip anugerah. Nah, saudara-saudara, Roma 3:20 dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anak
sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, selanjutnya dikatakan dalam Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ibrani, memang salah suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Jadi kalau dibilang hukum Taurat berguna, kemarin kan agak sedikit itu ya di kelas STTIK, saya bilang saya ikutin Efesus 5 ayat berapa itu? Efesus 2 ayat 15. Dengan hatinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi ini ayat ini dikatakan sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Prinsip anugerah dan prinsip hukum berlawanan dalam cara kerjanya. Ini berlawanan. Prinsip anugerah, Allah memperlakukan manusia secara menyenangkan, suatu cara yang sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh manusia. Sedangkan prinsip hukum, Allah memperlakukan manusia dalam cara yang patut diterima oleh manusia. Nah, prinsip anugerah, cara ini satu-satunya jalan untuk orang berdosa diselamatkan. Sedangkan prinsip hukum, cara ini menghalangi manusia untuk diselamatkan. Prinsip hukum ya. Prinsip anugerah, cara ini tidak mengenal jasa perbuatan manusia yang karenanya ia harus diberi keselamatan. Sedangkan prinsip hukum, cara ini menuntut jasa perbuatan untuk kelayakan manusia sebagai penyebab ia beroleh keselamatan. Prinsip anugerah, respon iman manusia membuat Allah bekerja dengan kasih-Nya, karunia-Nya sesuai dengan janjinya. Imannya, respon iman itu, tapi iman itu anugerah ya. Respon perbuatan manusia mengharuskan Allah memenuhi kewajibannya. Jadi Allah yang wajib di sini. Prinsip anugerah keselamatan adalah seluruhnya karya Allah, Allah saja yang diberi pujian dan hormat. Sedangkan prinsip hukum, keselamatan adalah hasil usaha bersama manusia dan Allah, karena kedua-duanya menerima pujian. Nah, prinsip anugerah, keselamatan menjadi tak pernah gagal karena pekerjaan Allah semata-mata. Jadi gak pernah gagal keselamatan. Jangan dibilang keselamatan hilang, karena Allah tidak pernah gagal menganugerahkannya. Dan Allah tidak pernah salah alamat menganugerahkan kepada manusia yang tidak mampu. Kalau bicara tidak mampu, tidak ada yang mampu. Tapi Allah berkarya memampukan manusia itu untuk menerima anugerah keselamatan itu ya. Nah, selanjutnya dikatakan berdasarkan prinsip hukum berdasar pada manusia mengerjakan pekerjaan yang menjadi bagiannya, keselamatan yang tak mempunyai kepastian. Prinsip anugerah adalah satu-satunya prinsip yang efektif dalam menyelamatkan orang berdosa. Sedangkan prinsip hukum, prinsip ini tidak pernah dapat menolong orang berdosa, melainkan orang berdosa harus dihukum, bukan untuk diselamatkan. Kalau prinsip hukum yang kita pakai, orang berdosa harus dihukum, bukan untuk diselamatkan. Tetapi kalau prinsip anugerah yang kita gunakan, maka tidak ada alasan untuk tidak diselamatkan karena anugerah, ya, anugerah. Nah, selanjutnya ujian-ujian keselamatan, ujian-ujian untuk keyakinan keselamatan. Saya harus bertanya, adakah Anda memiliki kesaksian batin yang Roh Kudus? Adakah Anda menikmati persekutuan rohani dengan Tuhan Yesus dan sesama orang percaya? Bagaimana sikapmu terhadap dunia dan nilai-nilainya? Saya bilang kalau tertarik kekayaan, perlu dikhawatirkan orang itu. Iya, maaf kalau saya berkata begitu. Kalau masih tertarik dengan kekayaan, perlu dikhawatirkan imannya orang itu. Saya tegas mengatakan itu. Bukan berarti saya butuh uang ya. Jangan dibilang berarti harus mengurusihan ini gak butuh uang, begitu. Nah, mudah-mudahan tersinggung saudara-saudara saya bisa bilang begitu. Kalau tertarik dengan kekayaan, perlu dikhawatirkan iman orang itu.
Nah, selanjutnya, pernahkah Anda mendapatkan jawaban doa? Adakah Anda secara mendasar taat kepada berita-berita Alkitab? Apakah Anda memiliki kepekaan terhadap dosa? Apakah Anda mencintai Yesus dan menantikan kedatangannya? Apakah Anda percaya doktrin-doktrin dasar kekristenan? Pernahkah Anda mengalami aniaya karena kekristenan Anda? Saya juga kemarin saya bawa polisi terus terang. Kapolseknya saya hadirkan di daerah Desa Mandroy, daerah Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tapi betul dibawa alat ke saya. Nah, dan saya tidak takut. Kalaupun saya harus menjadi bocor kepala saya, nah itu saya pikirkan kebanggaan menderita demi Kristus kan? Karena Filipi 1:9, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi saya juga, kenapa saya harus bawa polisi ya? Memang jadi nggak berani mereka. Mobil yang saya bawa pengen dihantam. Berapa minggu lalu, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, saya ke Kalimantan Barat. Nah, tapi saya pikir itu pengalaman yang indah melayani Tuhan. Nah, selanjutnya 3 macam keyakinan keselamatan. Orang percaya tetapi tidak tahu atau tidak yakin mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, orang percaya serta tahu atau yakin mempunyai hidup yang kekal yang subjektif. Yang ketiga, orang percaya serta tahu atau yakin mempunyai hidup yang kekal dan ini objektif. Apakah maksudnya? Nah, saudara-saudara, ini tahu, tidak tahu dan tidak yakin bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, orang percaya serta tahu, tapi subjektif. Nih, yang ketiga, orang percaya serta tahu dan yakin dan ini objektif. Nah, seperti apakah keyakinan iman yang Anda miliki, yang saudara miliki? Orang percaya tetapi tidak tahu atau tidak yakin mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, dulu saya menghakimi saudara-saudara saya yang dari kampung karena sering begini. Apakah engkau nanti kalau mati masuk surga? Mana kita tahu itu urusan Tuhan itu, katanya gitu kan? Nah, padahal yang sehingga kan jelas-jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ditanya, nanti kalau kamu mati masuk surga atau masuk neraka? Ya memang kita tahu itu urusan Tuhan katanya. Tuhan yang tahu. Padahal sudah diberitahu. Dan tidak perlu ternyata kita menghakimi itu karena dulu abad-abad pertama Rasul Yohanes membuat surat yang pertama kepada orang-orang percaya. Dia katakan semuanya ini kutuliskan kepadamu. Dia katakan begini, semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ternyata pada saat itu dan mungkin juga pada saat ini banyak orang yang percaya tetapi tidak tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Nah, itu makanya perlu diberitahu ya. Setiap minggu, sekarang pun sebenarnya saya sedang memberitahu, gitu? Bukan memberi tempe. Gitu. Nah, saya sedang memberitahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jangan ragukan itu anugerah. Jangan ragukan itu karya Allah, bukan karyamu. Kalau karyamu ya perlu diragukan. Memang Anda siapa kan begitu kan? Tapi itu karya Allah, jangan ragukan itu. Nah, terus supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Jadi waktu itu mereka nggak tahu ya. Terus yang kedua itu dikatakan orang percaya serta tahu atau yakin mempunyai hidup yang kekal, tapi subjektif. Nah, saudara-saudara, ada pertobatan psikologis. Pertobatan psikologis adalah yang menyentuh perasaan-perasaan. Aku merasa bahagia bersama Yesus. Ada dibikin namanya rumah doa Berseba. Bersama Yesus bahagia. Kalau cuma bersama Yesus bahagia, kayak diskotika aja lebih bahagia. Kalau hanya cuma bahagia, tapi seperti apa dosanya itu dituntaskan, itu yang paling utama. Bukan masalah bahagia. Iblis juga merasa lebih bahagia kan? Kalau masalah bahagia doang. Nah, itu pertobatan psikologis. Saudara tahu, banyak orang merasa bahagia dulu mendengarkan firman Tuhan. Saya setiap kali dalam pentabisan pendeta saya bilang begini kepada jemaat. Jemaat-jemaat,
kalau datang ke gereja hanya mendengarkan firman Tuhan, beli aja itu kaset-kaset yang dijual di toko, putar di rumah, dengarkan baik-baik. Kalau enggak, putar dapat, pasang televisi, di sana banyak pengkhotbah, ya kan? Ngapain ke gereja kalau cuma mau mendengarkan firman Tuhan? Oh, mau memuji Tuhan katanya, wah, itu di kaset-kaset dijual di toko-toko itu lebih bagus, sudah dikemas melalui studio yang bagus. Di gereja belum tentu musiknya bagus, ya kan? Kalau musiknya seperti musiknya SPTI kan, apa adanya. Sorry ya. Nah, saudara-saudara, nah, apa dikatakan pertobatan psikologis? Dan Yesus sebagai sahabat sejati, Yesus sebagai penyembuh, Yesus sebagai memberkati. Nah, yang ketiga, orang percaya serta tahu mempunyai hidup yang kekal tapi objektif. Ini dua jalur buktinya adalah kesaksian Roh Kudus, dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Tanda-tanda hidup baru, dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Sehingga sebenarnya saya sangat keberatan ada seseorang yang dahulunya betul mengutip 1 Yohanes 3:9, sampai sekarang semakin luntur, padahal itu sebenarnya harus diingat selalu. Itu apa isinya? Dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Ya kan? 1 Yohanes 3:9. Nah, itu tuntas. Tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Siapakah orang yang lahir dari Allah? Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Titik. Jangan bilang setiap orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir dari Allah itu baiknya minta ampun katanya, mau cari mana baik orang. Tapi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, kata 1 Yohanes 5 ayat 1. Dan itulah orang percaya, itulah yaitu orang yang lahir dari Allah, yang dimana di dalam dirinya tetap benih ilahi itu, dan dia tidak dapat berbuat dosa. Saudara-saudara, tidak dapat berbuat dosa. Kata yang dipakai di sana bukan kata kerja, tetapi kata benda. Kata kerja itu menunjukkan kemampuan seseorang, sedangkan kata benda menunjukkan keberadaan seseorang. Oleh karena itu, sah-sah saja mungkin kita menganggap kita lemah, tetapi satu hal yang kita harus tahu, keberadaan kita dituntaskan oleh Tuhan, dibenarkan secara total. Nah, itu keberadaannya ya. Baru selanjutnya dikatakan tanda-tanda hidup orang percaya: bersekutuan dengan Allah, tanda ketaatan kepada Allah, tanda melakukan kebenaran, tanda kasih kepada Allah, tanda pengakuan akan Yesus Kristus. Jaminan keselamatan. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan kekal adanya, tidak bisa hilang untuk selama-lamanya. Jaminan dari rencana dan program kekalnya adalah ini: sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini. Nah, saudara-saudara, jaminan dari kuasanya. Nah, ini baca aja sendiri ya. Jaminan dari kasihnya. Ini baca aja sendiri. Tolong disut. Baca aja sendiri ini jaminan-jaminannya ini. Ya. Jaminan dari kesediaannya memurnikan kita yang adalah miliknya. Sampai di ini penjabaran kita, saudara-saudara. Saya berharap saya bisa memberikan jawaban kepada pertanyaan yang mungkin muncul. Nama saya Melki Lontok, mahasiswa STIK semester 5. Ya, langsung saja. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan
antara kalimat dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan dengan Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Karena di situ seperti yang tadi dijabarkan bahwa kehendak manusia masih ada di situ. Nah, mungkin teman-teman di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tetap meresponi kejadian yang ada di kitab Kejadian, yaitu tentang melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Semua sejarah dan semua kejadian merupakan bagian dari predestinasinya Allah. Banyak ayat, tapi satu ayat yang saya kutip, Roma 5 ayat 20. Dengan adanya pelanggaran, maka nyata kasih karunia Allah. Apakah Allah memang menghendaki manusia berdosa? Dalam kitab Kejadian itu jelas dikatakan jangan makan buah itu. Jangan tanya kepada saya seperti apa buah itu ya, saya nggak tahu. Apakah itu bulat segi 4, segi 3, nggak tahu saya. Tapi jangan makan buah itu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu dan pelanggaran itu yang dianggap sebagai dosa, pelanggarannya itu, pemberontakannya, pembantahannya itu, bukan makan buahnya sebagai dosa, enggak, tapi pelanggarannya itu. Nah, tetapi apakah manusia diciptakan sebagai yang kebal dosa? Pasti bisa dipastikan bahwa manusia diciptakan yang kemungkinan jatuh dosanya itu besar, dan ternyata bukan hanya kemungkinan lagi, dan memang faktanya jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita bilang apakah ada satu kejadian pun yang seperti saya bilang tadi, apakah ada kebetulan yang terjadi di alam semesta ini sepanjang sejarah? Saya bilang tidak. Itu bagian dari rencana kekekalan Allah. Nah, itulah saya pikir menyelaraskan antara dipilih sebelum dunia dijadikan dengan kenyataan yang terjadi di dalam sejarah, yaitu kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Om Yalani, mahasiswa dari STIK. Di sini yang saya perlu tanyakan bahwa masalah pemilihan. Jadi di Yohanes 15 ayatnya yang ke-21 di situ menceritakan bagaimana perempuan Kanaan yang percaya. Di situ bahwa kita secara ayat itu kita melihat bahwa perempuan ini bukanlah umat pilihan. Jelas kan? Bukan umat pilihan Allah. Tetapi ketika kita melihat di situ bahwa besar imanmu, wah apalah yang kamu kehendaki itu terjadi. Jadi kalau kita melihat kaitkan dengan pilihan, berarti perempuan ini bukan umat pilihan, tetapi kepercayaannya dia untuk mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sehingga Allah membenarkan dia. Ya, terima kasih. Nah, saya justru menilai karena dia percaya dan percayanya dia yang menjadi pegangan bahwa dia adalah pilihan, dan saya nggak tahu dasarnya siapa, apa dasarnya seseorang mengatakan seseorang bukan pilihan. Saya tidak bisa pastikan dan tidak akan pernah ada bisa memastikan orang lain pilihan atau tidak. Kita tidak bisa memastikan seseorang pilihan atau tidak. Apakah ada pintu tertutup untuk bertobat dan untuk berubah? Dan apakah memang umat pilihan itu hanya sebatas komunitas Yahudi bagaimana orang Batak? Maka orang Yahudi lah yang kita sebut dengan pilihan yang tercatat di Alkitab. Bagaimana dengan Ruth? Nah, jadi dari mana kita tahu dia bukan umat pilihan? Justru sebaliknya, karena dia percaya, justru itu pertanda bahwa dia umat pilihan. Dan semua orang yang tidak percaya hingga kini ya, atau mungkin ada tetangga kita yang tidak percaya, dasar kita untuk mengatakan dia bukan umat pilihan apa? Karena dia tidak percaya. Apakah ada kemungkinan dia besok bisa percaya? Bah, itu. Jadi kita nggak bisa memastikan seseorang percaya. Maaf kalau saya katakan, saya nggak tahu apakah saudara pilihan atau enggak. Saya nggak tahu. Dan saudara juga berhak mengatakan demikian. Saya nggak tahu sumpah Rusia itu pilihan atau enggak. Saudara berhak. Karena hanya kita yang tahu. Iman itu pribadi. Dan bukan sesuatu yang bisa dibawa ke laboratorium untuk dibuktikan kebenarannya seperti apa. Ya, hanya testimonial dan bukan pembuktian. Oke, ada pertanyaan lain?
Ya. Saya sedikit menambahi 2 pertanyaan Pak ya, boleh? Ya. Jadi yang pertama tentang keselamatan, ketetapan, apakah tidak bisa berubah sama sekali, apakah mutlak, misalnya bisa dipengaruhi bahkan oleh Allah itu sendiri, membatalkannya. Seperti saya ambil contoh Raja Hizkia yang sudah ditetapkan mau mati umur sekian ditambah lagi 15 tahun. Apakah itu bagian dari ketetapan atau memang ketetapan tapi bisa berubah seperti itu? Yang kedua, saya bingung membahasakannya tapi seperti ini Pak. Ini sebuah statement atau apalah. Sebentar, saya jawab aja pertama, nanti langsung yang kedua ya. Oke, saya jawab aja pertama. Kalau dikatakan tentang Raja Hizkia, saya ambil aja langsung perbandingannya kepada pernyataan yang dilakukan yang dikatakan orang kepada saya. Apakah kita bisa menetapkan umur kita? Saya bilang gitu. Bisa. Bagaimana caranya? Bunuh diri. Pertanyaan selanjutnya. Apakah seseorang berniat untuk bunuh diri pasti mati? Saya yakin semua orang tidak bisa memastikannya. Apakah ada orang yang berniat untuk bunuh diri dan pasti mati? Dan bahkan sampai sekarang masih hidup saudara saya, saudara sepupu saya. Waktu saya masih SD, dia minum Endrin itu dibilang 1 botol. Rumahnya dinding bambu, jadi terdengar suaranya, terdengar keluar. Nah, kami pikir bayi.